Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Habibah dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Saya di sini melakukan kegiatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perpajakan. Langsung saja, bagaimana kabarnya dari Mas Krisna? Alhamdulillah baik. Dari Mbak Firma sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Alhamdulillah baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang NPWP. Nah, NPWP itu kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak, yaitu sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Cara daftar NPWP itu mudah, sangat mudah, yaitu hanya mengisi formulir pendaftaran dan menunjukkan KTP atau paspor bagi orang asing. Cara daftar NPWP itu ada dua, yaitu yang pertama, wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos kantor perpajakan atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultan pajak. Yang kedua, yaitu bisa melalui online atau melalui website yang bisa diketik dengan www.pajak.go.id. Fungsi dan penggunaan NPWP itu ada 5, yaitu yang pertama untuk pembayaran pajak NPWP, yang kedua untuk pelaporan pajak, yang ketiga untuk pengurusan dokumen resmi, yang keempat untuk pengajuan permohonan keringanan pajak NPWP, dan yang kelima pemantauan kepatuhan pajak. Apakah ada pertanyaan dari NPWP? Oke. Baik. Dari penjelasan yang Mbak Firma jelaskan barusan mengenai NPWP itu pertanyaan saya itu cuma satu sebenarnya. Apakah apakah NPWP itu harus dicantumkan dalam setiap transaksi bisnis saja? Terima kasih. Ya, ya, NPWP itu harus dicantumkan dalam setiap transaksi bisnis yang melibatkan aspek pajak, seperti penyampaian faktur pajak dan pelaporan pendapatan. Itu sangat penting untuk ketaatan atau aturan perpajakan. Saya akan bertanya kepada Mas Krisna, apakah Ya. dari Mas Krisna pernah membayar pajak, dan jika pernah membayar pajak itu pajak apa? Alhamdulillah sudah pernah membayar pajak. Waktu itu saya membayar pajak itu, pajak dari bisnis saya sendiri. Jadi saya itu punya biro travel, jadi saya juga harus membayar pajak pada travel saya. Seperti itu. Oh, ya. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan lain? Insya Allah sudah cukup Mbak dari saya. Ya. Kalau begitu saya tutup
Apabila ada kekurangan dari penjelasan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sama-sama. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Habibah dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Saya di sini melakukan kegiatan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari mata kuliah perpajakan. Baik, langsung saja. Silakan dibaca ya. Oke. Di sini saya akan menjelaskan tentang NPWP. Nah, NPWP itu kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak. Adalah sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Syarat daftar NPWP baik orang pribadi maupun badan adalah itu gampang, hanya mengisi formulir pendaftaran dan menunjukkan KTP atau paspor bagi orang-orang asing. Sedangkan cara daftar NPWP itu ada dua. Yang pertama mengisi wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung melalui pos kantor pelayanan pajak atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultan pajak di daerah masing-masing. Dan cara daftar NPWP yang kedua itu bisa melalui secara online, yaitu di web Direktorat Jenderal Pajak atau bisa diketik dengan menggunakan website www.pajak.go.id. Fungsi dan penggunaan NPWP adalah untuk pembayaran pajak, untuk pelaporan pajak, untuk pengurusan dokumen resmi, untuk pengajuan permohonan keringanan pajak, dan untuk pemantauan kepatuhan pajak. Di sini saya akan bertanya kepada Mas Hanif. Apakah Mas Hanif sudah pernah membayar pajak? Belum pernah. Apakah Mas Hanif sudah mempunyai NPWP ataupun daftar NPWP? Belum pernah daftar NPWP. Oh, segera daftar ya. Oke. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Firma Habibah dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Maulana Malik Ibrahim. Alisa terus ya mau. Koplik. Iya, boleh berkenalan dengan Mbak siapa? Ngono lo. Ya. Balen
Kopi. Setelah apa sih gitu ya Regi? Gedungku mencelek. Terus ya, satu. Cepetan, saya wis tekan tolong. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Habibah dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Sebelumnya, perkenalkan dari nama mbaknya siapa? Perkenalkan, nama saya Adinda Dewi Darasa Sabila dari program studi pendidikan luar biasa Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang NPWP. Nah, NPWP itu kepanjangan dari nomor pokok wajib pajak, yang artinya adalah sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Cara daftar NPWP baik orang pribadi maupun badan adalah sangat mudah, yaitu hanya mengisi formulir pendaftaran dan menunjukkan KTP atau paspor bagi orang asing. Yang kedua, cara daftar NPWP. Cara daftar NPWP itu ada dua, yaitu yang pertama wajib pajak itu mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan secara langsung atau melalui pos layanan pajak atau KPP atau kantor pelayanan penyuluhan dan konsultan pajak di daerah masing-masing. Dan yang kedua itu bisa melalui online, melalui situs web yang namanya itu Direktorat Jenderal Pajak atau bisa diketik dengan menggunakan website www.pajak.go.id. Dan fungsi NPWP itu ada 5, yaitu yang pertama untuk pembayaran pajak, yang kedua untuk pelaporan pajak, yang ketiga untuk pengurusan dokumen resmi, yang keempat untuk pengajuan permohonan keringanan pajak, dan yang kelima untuk pemantauan kepatuhan pajak. Dari penjelasan NPWP ini, apakah ada pertanyaan? Jadi saya mau bertanya, NPWP kan buat nomor pajak, buat identitas. Berarti apakah setiap orang wajib punya NPWP? Ya, setiap orang harus wajib mempunyai NPWP, dikarenakan kalau misalkan tidak mempunyai NPWP itu bisa terkena sanksi atau denda penjara gitu. Gitu, baik. Terima kasih atas jawabannya. Saya boleh bertanya kan kepada Mbak Salsa? Ya, silahkan, Mbak. Di sini saya akan bertanya, apakah Mbak Salsa sudah daftar NPWP ataukah sudah mempunyai NPWP? Belum, saya belum mendaftar NPWP. Oh, ya udah baik. Kalau begitu segera ya, Mbak. Gitu. Tapi saya belum punya penghasilan, tetap begitu. Nggak apa-apa. Cuma daftar. Nanti cuma kalau daftar udah punya NPWP berarti wajib bayar pajak. Enggak sih. Cuma daftar doang nggak apa-apa.
nanti di daftar itu pendaftarannya ada apa pilihan belum bekerja kalau nggak salah. Pak, ada pilihannya gitu kok. Oh ya ya, baik baik. Terima kasih atas informasinya. Ya, apakah ada pertanyaan yang lain? Sudah cukup. Kalau sudah, akan saya tutup. Apabila ada salah kata, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Habibah dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Di sini saya akan apa ya? Lali aku wis gak usah, langsung ayo. Balen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firma Habibah dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Baik, langsung saja. Perkenalkan, nama masnya siapa? Nama saya adalah Muhammad Yahya Cahyana, bisa dipanggil Yahya. Oke. Langsung saja. Oh ya, sebentar ya. Saya bagikan. Di sini saya akan menerangkan tentang NPWP. Nah, NPWP itu panjangan dari nomor pokok wajib pajak. Nah, NPWP adalah sarana administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Syarat daftar NPWP baik orang pribadi ataupun badan adalah itu hanya asing. Dan cara daftar NPWP itu ada dua, yaitu yang pertama wajib pajak mengisi formulir pendaftaran dan menyampaikan pos pelayanan pajak atau KPP atau penyuluhan dan konsultasi pajak di daerahnya masing-masing. Dan yang kedua yaitu melalui elektronik atau secara online yang bisa diketik dengan situs web Direktorat Jenderal atau Ya. Mati. Iya, otomatis. Enggak suaranya. Yaitu yang pertama
pembayaran pajak, yang kedua untuk pelaporan pajak, dan dokumen resmi, yang keempat untuk pengajuan permohonan keringanan pajak, yang kelima untuk pemantauan kepatuhan pajak. Apakah ada pertanyaan dari NPWP tersebut? Ada. Saya mau bertanya. Apa? Apakah ada konsekuensinya jika orang itu yang tidak memiliki NPWP? Ada. Ketika Seperti? wajib pajak tidak memiliki NPWP, itu konsekuensinya adalah sanksi dan pidana penjara. Kalau paling sedikit sih itu 6 bulan dan paling lama itu 6 tahun. Sedangkan denda uang atau sanksi itu paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau yang kurang bayar, dan yang paling banyak itu 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau yang kurang bayar. Apakah ada pertanyaan lain? Berapa nominal tersebut jika itu dilanggar? Tergantung pajaknya, hasil pajak. Kok hasil pajak? Tergantung pajaknya sampean. Jadi dari itu semua, sebagai orang yang tidak memiliki NPWP, apakah bisa dipertimbangkan untuk kedepannya? Apa? Apakah jika orang itu yang tidak memiliki NPWP, kedepannya masih bisa berjalan seperti biasanya atau tanpa ada halangan dalam hal apapun? Entah perpajakan, entah hukuman, entah pendendaan dana tersebut. Apakah orang apa? Konsekuensinya jika orang itu yang tidak memiliki NPWP ke depannya bisa tanpa ada halangan atau emang harus mendaftar NPWP selagi itu bersangkutan dengan wajib pajak. Harus daftar NPWP. Karena kan wajib. Pajak itu wajib juga. Oh gitu ya. Bisa dipahami. NPWP. Makasih ya Mbak yang lain? atas penjelasannya. Makasih ya atas penjelasannya tentang NPWP wajib pajak bagi yang belum mengerti itu. Ya, sama-sama. Kalau tidak ada pertanyaan yang lain, akan saya tutup. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.